disembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, tahtanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang di tujuannya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Yang maha besar kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Saudara-saudara yang terkasih, dimanapun saudara berada, kita mengucap syukur untuk setiap kemurahan dan berkat-berkat Tuhan yang senantiasa kita rasakan sampai saat ini. Kali ini kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kalau kita tinggal di Indonesia, ada masa-masa yang kita sering sebut dengan istilah mati lampu. Ketika itu terjadi, kita merasa susah, merasa tidak nyaman, dan rasanya menjadi tidak bisa mengerjakan apa-apa. Lalu biasanya kita akan cepat-cepat mencari lilin atau lampu minyak. Nah, ketika lilin sudah dinyalakan, maka kegelapan tersibak dan kita tertolong untuk bisa melihat hal-hal di sekeliling kita. Begitu juga ketika kita memasuki ruangan yang gelap, kita segera mencari tombol untuk menyalakan lampu dan kemudian menjadi tertolong untuk mengetahui kondisi ruangan ketika lampu sudah menyala. Terang selalu menjadi penolong dan solusi bagi suasana atau situasi gelap. Dalam kegelapan, kita bisa saja melakukan hal-hal yang salah, seperti menginjak sesuatu yang tidak kita kehendaki, atau kita bisa mengambil benda-benda yang salah. Nah, ketika ada terang, maka tentu kita menjadi lebih mudah untuk mengambil pilihan-pilihan yang benar. Itulah manfaat terang. Yesus berkata bahwa Dia adalah terang dunia. Tentu ini tidaklah berarti bahwa Dia adalah lilin atau lampu seperti yang kita kenal. Ini bukan arti harafiah atau arti sesungguhnya. Ini hanyalah sebuah gambaran atau alegori mengenai identitas Yesus dan siapa Dia itu, serta apa peran Yesus di dunia ini. Melalui perkataan tersebut, pertama-tama Yesus ingin mengatakan mengenai kondisi dunia. Dunia ini adalah dunia yang gelap dan sangat erat dengan segala kegelapan. Dunia ini dicengkeram oleh penguasa kegelapan, yaitu iblis, yang selalu mendorong orang untuk melakukan perkara-perkara kegelapan atau hal-hal yang jahat. Dalam dunia yang gelap seperti inilah
maka terang akan sangat dibutuhkan dan dinantikan. Sesungguhnya, terang hanya berfungsi dan bermanfaat secara maksimal justru ketika dalam kegelapan, bukan? Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa tanpa Dia, maka dunia dan orang-orang yang ada di dalamnya akan tersesat dan tidak mampu mengenali apa yang benar. Tuhan Yesus adalah sumber terang, dan karena itu Dia mampu untuk menyatakan hal-hal yang salah atau membongkar kegelapan dunia dan sekaligus menunjukkan jalan keluar. Setiap perkataan atau firman-Nya adalah petunjuk bagi setiap orang mengenai bagaimana berjalan di dalam terang. Ingat, di dalam salah satu Mazmur dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tuhan Yesus juga mengingatkan bahwa barang siapa mengikuti Dia atau berjalan bersamanya, maka ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Itu artinya, kalau kita menjauh dari Dia atau tidak lagi mendengarkan petunjuk-petunjuk-Nya, maka kita akan mudah tersesat dan seperti hidup di dalam tempat yang gelap. Hidup kita bisa saja nampaknya indah dan tanpa masalah. Namun tanpa mendekat kepada terang, maka sebenarnya hidup kita itu sia-sia. Ingat, orang yang sedang tersesat seringkali tidak merasa atau tidak tahu bahwa mereka sedang tersesat. Sampai kemudian mereka sadar bahwa mereka sedang berada di tempat yang salah dan jauh dari tujuan semula atau tujuan sebenarnya. Hanya Tuhan Yesus yang akan dapat menunjukkan tujuan hidup kita dan jalan menuju ke sana. Dia juga yang akan menerangi jalan kehidupan kita. Nah, selama ini kita lebih banyak dan lebih sering mendekat ke sumber terang atau sumber kegelapan. Kita lebih suka untuk semakin mengenal terang itu, atau kita lebih banyak memakai waktu kita untuk mengenal dan mencari tahu hal-hal yang tidak berguna, bahkan menjauh dari kebenaran. Selama ini, kita lebih banyak dipengaruhi oleh firman Tuhan sebagai sumber dan petunjuk terang, atau lebih banyak dipengaruhi oleh dunia dan prinsip-prinsip dunia yang seringkali tidak benar. Memang kalau kita mendekat kepada terang, maka kehidupan kita yang gelap akan dinyatakan atau dibongkar. Dan itu bisa saja membuat kita tidak suka atau tidak nyaman. Namun, ini akan sekaligus menjadi tes atau alat ukur mengenai kekristenan kita. Orang yang mengaku percaya dan cinta kepada Tuhan tentunya akan lebih suka mendekat kepada kebenaran, betapapun tidak enaknya. Dan sekaligus ia juga akan berusaha untuk menjauh dari kegelapan, betapapun enaknya dan nampaknya kegelapan tersebut. Jadi, kalau kita mengaku sebagai orang-orang yang mengenal terang serta memiliki terang itu, mari kita tunjukkan kehidupan yang dipengaruhi oleh Sang Terang. Kehidupan yang banyak dipengaruhi oleh firman terang, di mana firman itu akan senantiasa menuntun kehidupan kita untuk berjalan di dalam kehidupan terang Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Terang abadi itu, akan senantiasa menyinari kehidupan kita dan memberikan pengaruh nyata dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita bukan cuma dipengaruhi oleh terang, namun kita juga dimungkinkan untuk memancarkan terang itu. Tuhan memberkati.